Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam Renungan Inspiratif Minggu Biasa ke-6 berdasarkan Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai 37. Yesus datang untuk menyempurnakan hukum Taurat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, Plato, salah seorang filsuf Yunani, pernah membuat analogi atau ibarat bahwa di dalam hati manusia ada dua macam kuda, yakni hasrat dan akal budi. Hasrat adalah ibarat kuda liar dengan energi yang tidak kenal batas dan sulit dikendalikan. Sementara itu, akal budi adalah ibarat kuda jinak yang terbiasa dikendalikan dengan kekang dan selalu mengikuti arahan penunggangnya. Sebuah kereta yang hanya ditarik oleh sepasang kuda hasrat saja bisa saja mengantar penunggangnya menuju kecelakaan. Sementara itu, kereta yang dikendalikan oleh sepasang kuda akal budi saja mungkin terlalu takut untuk pergi kemana-mana sehingga diam di tempat. Tetapi kalau kuda hasrat dan akal budi dipadukan, dipasang bersama-sama, maka sebuah energi yang kuat dapat diarahkan dan orang bisa mencapai tujuan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, dalam analogi itu, kuda hasrat bisa dianalogikan untuk hukum, sedangkan kuda akal budi bisa dianalogikan dengan semangat yang berada di balik hukum. Ajaran-ajaran Yesus telah meneguhkan ibarat atau analogi Plato ini. Melalui ajaran-ajarannya, Yesus menunjukkan pentingnya aturan-aturan atau hukum-hukum yang dianalogikan dengan kuda hasrat dalam ibarat Plato. Tetapi aturan-aturan dan hukum-hukum itu tidak boleh menjadi tujuan di dalam dirinya sendiri, melainkan sarana untuk mencapai tujuan. Hukum-hukum yang diciptakan tidak boleh menghilangkan semangat yang ada di balik hukum itu, yang diibaratkan dengan kuda akal budi dalam analogi Plato. Hukum dan semangat yang ada di balik hukum harus berjalan bersama, sebagaimana halnya hasrat dan akal budi harus berjalan bersama. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus menunjukkan posisi hukum dalam kabar gembira yang diwartakannya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk melenyapkan hukum Taurat atau kitab para nabi. Tidak, aku datang bukan untuk melenyapkannya, melainkan untuk menyempurnakannya. Dengan jawaban itu, Yesus menegaskan bahwa hukum Taurat tidak dibatalkan, tetapi digenapi. Yesus lalu menunjukkan 3 contoh bagaimana hukum Taurat itu digenapi. Pertama, perintah jangan membunuh. Larangan untuk jangan membunuh tetap berlaku. Hidup manusia tidak boleh diambil oleh siapapun dan dengan cara apapun. Pembunuh harus dihukum. Akan tetapi, orang yang bertindak dan berkata kasar kepada sesamanya harus juga dihukum. Alasannya adalah karena kekerasan terhadap sesama mulai dilakukan ketika kita mulai memarahi, mencaci maki, atau mengata-ngatai orang lain. Kedua, larangan untuk berzinah. Larangan ini tetap berlaku, tetapi Yesus menunjukkan jalan penggenapannya. Kesetiaan terhadap istri itu dimulai dari hati, dan dosa juga dimulai dari hati. Jadi, orang yang memandang perempuan lain dengan hawa nafsu sudah melakukan zina di dalam hatinya. Karena itu, orang harus dengan tegas menjauhkan setiap kesempatan yang membawa dia kepada dosa. Dalam hukum Taurat, perceraian memang diizinkan dengan alasan zina.
Tetapi Yesus menegaskan bahwa mulai sekarang perkawinan tidak bisa diceraikan dengan alasan apapun, kecuali kalau hubungan itu memang tidak sah sudah sejak dari awal. Ketiga, larangan tentang bersumpah palsu. Hidup manusia itu harus didasarkan pada kepercayaan. Tanpa kepercayaan, tidak mungkin ada hidup bersama. Untuk menjamin kepercayaan itu, dalam konteks tertentu, sumpah itu perlu. Yesus tidak menolak hal itu. Tetapi di dalam Injil hari ini, Yesus mendorong murid-muridnya untuk hidup dalam ketulusan sehingga sumpah menjadi tidak perlu. Kata-kata dan perbuatan seorang murid haruslah tulus dan tidak ada kepalsuan di dalam hatinya. Tetapi kalau memang harus bersumpah, maka orang harus memegang teguh isi sumpah itu. Saudara-saudari terkasih, dengan menyebut dan mendalami 3 contoh itu, Yesus menunjukkan dengan jelas bahwa Dia datang bukan untuk melenyapkan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Kegenapan hukum Taurat adalah cinta kasih. Apabila kita mencintai Tuhan dan sesama manusia dalam semangat kerendahan hati, maka kita telah menggenapi semua hukum yang tertulis dalam kitab suci Perjanjian Lama. Dalam kata-kata Santo Agustinus, dirige quod vis fac, yang berarti kasihilah dan lakukanlah apa yang kau kehendaki. Artinya, kasih adalah prinsip terdalam dari hukum, aturan, dan perintah tidak boleh bertentangan dengan hukum kasih atau agape. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.